Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Anitia Adriana Talakua Saragi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Nusantara. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kebaikan Tuhan, kami telah bangun dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami masih dapat menikmati nafas kehidupan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 52, ayatnya yang ke-13 sampai ke-15. Yesaya 52, ayat 13 sampai dengan ke-15, yang menyatakan, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman-Nya. Amin. Pemimpin yang sejati. Saudaraku, setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi akan berupaya sedemikian rupa agar dapat menduduki jabatan kepemimpinan. Misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden berupaya sedemikian rupa untuk memenangkan pemilu. Pasangan tersebut membentuk tim sukses dan melakukan kampanye untuk menarik hati warga agar memilih mereka. Setelah pasangan tersebut terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka tentu berusaha menjadi pemimpin yang sejati. Ketika seseorang sudah memiliki jabatan kepemimpinan dan mengandalkan Tuhan serta melakukan perintahnya, pasti hasilnya memuaskan. Oleh karena itu, Yesaya memberikan penegasan bahwa hambaku akan berhasil. Maksud dari hambaku adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, pemimpin yang sejati tidak akan mendapat malu. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Meskipun banyak orang akan mencerca bahkan membenci, namun mereka akan tercengang atas hasil pekerjaannya. Mereka akan diam dan melihat hasil karya yang dilakukannya itu bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kita harus menjadi pemimpin yang sejati dalam kehidupan ini. Berupaya keras untuk menjadi pemimpin yang sejati bukanlah suatu hal yang keliru. Namun, perlu dipahami bahwa manusia memiliki keterbatasan. Manusia harus mengandalkan Tuhan dalam berusaha menjadi pemimpin yang sejati. Tanpa Tuhan, usaha yang dilakukan pasti sia-sia. Dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, marilah kita melakukan tugas secara bertanggung jawab, baik sebagai pegawai maupun manajer. Walaupun menderita, kita akan tetap tangguh dan berhasil,
ketika mengandalkan kekuatan Tuhan. Bahkan hasil kerja kita dapat menjadi berkat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar sebagai seorang manusia, kami diutus dan ditugaskan oleh Allah di dalam kehidupan kami untuk mewujudkan rencana yang berasal daripada Tuhan. Biarlah dengan setiap keterbatasan kami sebagai manusia, kami dapat merendahkan hati dan pikiran kami untuk mau dibimbing kuasa Tuhan. Kami penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau akan melayakkan kami, Engkau akan memampukan kami sehingga kami bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Ya Tuhan, kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan pagi hari, dan Tuhan juga yang akan menuntun setiap kami untuk melakukan aktivitas kami dan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami dapat melakukan semua yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab dan juga mengandalkan Allah dan melakukan setiap sesuatunya dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pagi hari ini dan sampai sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua.